Kalau bicarain soal musik dari Korea, kebanyakan orang langsung ingetnya K-pop. Padahal sebenarnya musik modern di Korea juga meliputi berbagai genre, seperti rock, jazz, EDM, indie. Di Korea bahkan ada budaya festival yang menyampaikan berbagai pesan sosial melalui musik. Karena itu, untuk menyambut musim liburan summer di Korea, episode spesial Sweet Tunes hari ini kita akan kenalan dengan berbagai musik Korea lewat beberapa festival musik menarik. Mulai dari menikmati keseruan musik rock di musim panas, duduk di atas rumput sambil mendengarkan musik musim gugur, hingga merenungkan pesan perdamaian di festival musik DMZ. Bareng aku, of course, DJ Deets. Yuk kita sama-sama simak episode spesial mengenal musik Korea lebih jauh, trip seru ke dunia festival musik. Tapi kalau membahas soal festival musik di liburan musim panas ini, mungkin salah satu festival pertama yang muncul di benak warga Korea ini adalah Incheon Pentaport Rock Festival. Diluncurkan pada tahun 2006, Pentaport memegang status sebagai perwakilan utama festival musik rock di Korea. Di kalangan wisatawan asing pencinta musik, Pentaport disebut-sebut sebagai festival musim panas Korea yang harus dikunjungi setidaknya sekali dalam seumur hidup. Di Pentaport Rock Festival, kita bukan hanya sekedar nonton band di atas panggung aja, tapi merasakan atmosfer musiknya juga yang komplit berbarengan dengan crowd atau para penontonnya bahkan. Alright, sekarang kita langsung aja mengunjungi festival musik yang nuansanya lebih relax. Dan mungkin bisa dibilang juga romantis mungkin ya, cie. Yes, itu adalah Seoul Jazz Music Festival. Seoul Jazz Music Festival digelar setiap tahunnya pada bulan Mei di Seoul Olympic Park. Dan festival ini dikenal dengan nuansanya yang rileks, di mana pengunjungnya bisa nonton aksi panggung dari para musisi favorit mereka sambil menjabar tikar di atas rumput. Pasti asik banget ini. Nah, kalau Pentaport Rock Festival tadi menarik para penonton dengan energinya, kalau Seoul Jazz Music Festival itu punya nuansa yang lebih mirip sama piknik gitu ya, jadi santai gitu ya, kayak piknik di hari libur musim semi sambil menikmati musik gitu katanya. Kata para pengunjungnya nih, lagunya enak-enak tapi nuansanya yang lebih bikin asik. Oke. Sekarang kita akan bahas festival dengan nuansa yang berbeda lagi, yaitu World DJ Festival. Festival ini dikenal dengan laser show-nya yang keren, diiringi beat dan power yang powerful banget. Dan juga World DJ Festival adalah festival EDM yang mewakilkan Korea. Belakangan ini semakin banyak pengunjung yang juga datang dari luar negeri, sehingga festival ini menjadi salah satu festival EDM yang terbesar di Asia. Salah satu yang besar juga di Asia gitu ya. Kalau ngomongin tentang festival, biasanya hal pertama yang kita pikirkan adalah set panggungnya ya kan. Tapi menurut review para pengunjungnya nih, World DJ Festival justru lebih mirip amusement park katanya. Berkat perpaduan musik, laser show, dan juga pertunjukan kembang apinya. Pasti asik banget ya. Sekarang kita mau lanjut ke yang lebih mellow nih. Ada Grand Mint Festival atau disingkat jadi GMF. GMF adalah salah satu festival yang paling mewakili musim gugur di Korea. Para penggemar festival ini menyebutnya sebagai sinyal musim gugur telah tiba. Autumn is here. Dan juga waktunya untuk piknik terakhir tahun ini sebelum cuaca berubah jadi dingin. Betul banget, suasana dan nuansa festival ini adalah piknik. Jadi sama kayak Seoul Jazz Festival, di GMF kita bisa menggelar tikar dan juga duduk di atas rumput dan bersantai-santai sambil menikmati musik. Bedanya sebagian besar lineup dari GMF ini adalah para singer-songwriter dan band yang bernuansa indie. Next up, aku ada salah satu festival yang kemungkinan kalian udah sering dengar juga nih. Jadi para pendengar KBS World Radio Indonesia nih pasti udah pernah dengar juga sama festival yang satu ini.
Karena dia udah dikenal bahkan di luar Korea juga dan digelar di beberapa negara Asia lainnya, yaitu Waterbomb Festival. Pertama kali digelar tahun 2015, Waterbomb Festival memadukan musik dengan permainan air yang seru banget. Dan pengunjung bisa membawa pistol air masing-masing dan begitu show dimulai, water cannon dari atas panggung langsung menyemprotkan air ke arah penonton diiringi oleh special effect tanpa henti. Pasti asik banget kan? Karena konsepnya yang unik, banyak pengunjung yang datang dari luar negeri bilang, ini sebenarnya konser atau water park sih. Ini sebenarnya konser atau water park ya. Dan beberapa tahun belakangan ini, konser dengan konsep Waterbomb juga muncul di berbagai negara lainnya seperti Taiwan, di Thailand, Vietnam juga. Waterbomb ini jadi salah satu contoh budaya festival Korea yang menyebar hingga ke luar negeri. Yang menjadi daya tarik utama dari Waterbomb ini, selain permainan airnya, di sini K-pop, ada K-hip hop, ada R&B bahkan, dance music, semuanya berbaur jadi satu. Dan trip terakhir kita hari ini adalah festival yang sangat spesial nih menurut DJ Dits. Festival ini bukan tentang efek yang flashy atau panggung yang megah, tapi tentang makna dan juga pesannya, yaitu ada DMZ Peace Train Music Festival. Peace Train Festival yang digelar di dekat DMZ, seperti namanya, tujuan festival ini adalah menciptakan koneksi dan juga perdamaian antar manusia lewat musik. Nuansanya beda banget dengan festival-festival lainnya. Dan banyak pengunjung yang datang untuk melihat artis-artis yang terkenal di panggung, tapi bukan untuk festival yang ini. Kalau festival ini mereka datang untuk jalan-jalan dan menikmati pemandangan di sekitar DMZ dan mengenal artis-artis baru. Mereka bilang kalau perjalanan menuju festival ini justru menjadi pengalaman yang lebih memorable daripada konsernya sendiri. Wow, yes. Trip kita hari ini mengeksplorasi ragam festival musik di Korea, mulai dari jingkrak-jingkrak di Pentaport Rock Festival, bersantai di musim semi di Seoul Jazz Festival, ada EDM juga yang energetic di World DJ Festival, ada mellownya musim gugur di Grand Mint Festival, hingga serunya nonton artis K-pop di Waterbomb Festival. Dan akhirnya ditutup dengan pesan perdamaian di DMZ, Peace Train Music Festival. Melalui berbagai festival ini kita juga bisa merasakan bahwa musik itu bukan sekedar untuk dinikmati aja, tapi bisa jadi jembatan penghubung antar manusia dan bahkan bisa menghadirkan kedamaian. Sekian Sweet Tunes episode spesial hari ini mengenal musik Korea lebih jauh, trip seru ke dunia festival musik. Aku DJ Dits pamit dengan lagu dari aespa, yaitu Lemonade. Tara haru, mana